Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah di pagi yang ceria ini, karena tadi tampaknya bulan purnama kelihatan sangat bulat walaupun udah lewat sehari ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa sama-sama mentadabburi beberapa ayat yang selama ini sering sekali kita dengar. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan-bosannya kita mentadabburi ayat, karena insya Allah di dalamnya selalu banyak rahasia yang selalu terpendam. Tak lupa pula salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan kepada kita semuanya yang pengikutnya yang konsisten hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 16 Sya'ban, insyaallah 14 hari lagi kita ketemu dengan Ramadan. Nah, pada saat Ramadan seringkali itu ada ayat favorit, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 261, di mana pada bulan Ramadan di samping kita berpuasa, biasanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Bahkan di penghujung, bahkan mulai pun dari awal pun juga sudah bisa. Di penghujung Ramadan kita punya satu kewajiban yang di bulan lain tidak ada, yaitu zakat fitrah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan favoritnya orang-orang untuk banyak-banyak bersedekah. Bahkan kewajiban zakat yang harusnya itu bisa di waktu kapanpun ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, harusnya dikeluarkan saat itu. Tapi orang-orang banyak kadang-kadang yang menunda, menggeser menjadi ke bulan Ramadan karena ingin mengambil fadilahnya katanya. Sehingga mereka menghitung kewajiban zakatnya berulang tahunnya itu ada di Ramadan, karena ingin mengambil momen Ramadannya itu. Walaupun secara aturan bakunya kapanpun ketika haul, ketika waktunya sudah sampai, saat itulah muncul kewajiban zakat, di samping nisabnya juga sudah sampai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah kita akan mencoba melihat kembali ayat 261 sampai 265 pada surat Al-Baqarah, karena di dalamnya ada panduan yang barangkali kadang-kadang kita terlupa pada saat menunaikan infak, pada saat kita mengeluarkan harta kita. Baik.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di ayat 261 ini kan biasanya tuh ditempel di kotak-kotak amal sering nih. Diterjemahkan perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih atau biji yang menumbuhkan 7 bulir atau tangkai, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, di ayat ini disebutkan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ganjarannya seakan-akan 7 biji. Dari 7 biji itu pada lahan yang subur dia akan menghasilkan pohon tanaman yang mengeluarkan tangkai. Kemudian sebutir benih mengeluarkan 7 tangkai, dan di tiap tangkainya itu ada 100 biji lagi. Jadi kalau dikalikan, seringkali dipersingkat orang dengan menyebut 700 kali lipat katanya. Nah, di dalam kata 700 ini ada beberapa memang yang menafsirkan sebagai, kalau melihat ayatnya saja letterlock adalah sebagai 700, tapi ada yang menyebutkan sebetulnya jumlahnya sedemikian banyak yang tidak terhingga. Karena apa? Karena di belakangnya disebut juga kan ayat Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jumlahnya sebetulnya bisa jadi tidak terbatas gitu. Kalau kita ingat angka 7 itu memang istimewa di Arab ataupun di Indonesia sendiri. Mungkin Indonesia ikut-ikutan kali ya. Contoh kalau ditanyakan pusing banget, biasanya menyebut sebagai apa? Pusing 7 keliling. Atau kaya banget, yang super kaya disebut kaya 7 turunan. Emang gimana sih ngitungnya 7 turunan itu? Kakek, anak, buyut, apalagi di bawahnya cicit, sampai 7 turunan. Padahal bisa jadi yang dimaksud 7 pusing itu yang tak terhingga, tidak bisa membayangkan, tidak bisa menghitung lagi, disebutnya sebagai pusing 7 keliling. Demikian juga ketika kaya yang tak terhingga menyebutnya dengan 7 turunan, saking tidak bisa menghitung, saking banyaknya itu. Nah, demikian juga dengan 7 di bahasa Arab. Bahkan langit pun disebut dengan sab'a samawat, 7 langit. Apakah betul 7 lapis langit? Nah, sebagian ada menafsirkan 7 itu dimaknai sebagai angka yang tak terhingga. Nah, demikian luaslah karunia Allah di sini, sehingga bisa saja ganjarannya itu bukan hanya 700, tapi Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Maha luas karunia-Nya karena Dia punya kekuasaan yang tidak terbatas. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, siapapun gitu yang Dia kehendaki. Tapi Allah juga Maha mengetahui. Artinya siapa sih yang menginfakkan hartanya di jalan Allah? Karena ternyata mungkin ada saja yang menginfakkan bukan di jalan Allah. Artinya kalau tidak di jalan Allah yang disebut dengan 700 kali, bahkan dilipat gandakan yang Dia kehendaki, bisa jadi itu tidak
sampai, tidak berlaku pada yang demikian gitu. Karena ada syarat pertama adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah Maha mengetahui niat hambanya, siapa yang menginfakkan di jalan Allah dan siapa yang tidak. Nah, apa sih sebetulnya infak itu? Menurut Al-Quran dan tafsirnya dari Depak dan UII di tahun 1995 disebutkan bahwa infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqan, yang artinya menghabiskan, membelanjakan atau mengeluarkan harta, biaya ataupun uang gitu. Nah, di sana dibagi bahwa infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika yang wajib disebut dengan zakat, sedangkan infak yang sunnah disebut dengan sedekah. Ini ada satu pembagian yang seperti ini. Jadi besarannya katanya adalah infak berdasarkan ayat tadi. Tapi ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Yang wajib disebut sebagai zakat, yang sunnah disebut sebagai sedekah. Akan tetapi ada yang membagi dengan pembagian yang lain, dan ini dipakai di Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Jadi payung besarnya itu adalah sedekah. Jadi setiap pengeluaran di jalan Allah disebut dengan sedekah. Kemudian sedekah itu ada yang wajib disebut dengan zakat, kemudian yang sunnah disebut dengan infak atau sedekah. Kalau infak itu hanya berupa harta benda, sedangkan sedekah bisa berupa harta, bisa tidak. Infak dan sedekah juga sifatnya karena sunnah, berarti dia bisa sukarela, berapapun batasannya tidak terbatas. Sedangkan zakat ada patokannya, ada nilainya, ada batasnya itu. Dalam pengertian batas minimal, kalau batas maksimal mau mengeluarkan berapa saja silakan, tapi ada batas minimal tentang kewajibannya. Nah, ini yang menurut undang-undang zakat. Nah, tadi berinfak di jalan Allah. Apa sih berinfak di jalan Allah itu? Nah, di jalan Allah pada saat dulu pengertiannya adalah memang terjun berperang, ikut membela agama Allah di medan perang gitu. Tapi pada sekarang mungkin sudah tidak ada lagi perang ya, kecuali perang Rusia sama Ukraina. Sekarang perangnya mana? Mungkin tidak termasuk di sini karena kita mau membela yang mana itu. Nah, di saat sekarang bentuknya sudah jauh semakin banyak sehingga diperlebar oleh ulama, termasuk juga fisabilillah itu antara lain membangun masjid, mendirikan sekolah, menuntut ilmu, ada juga yang membuat rumah sakit, pergi haji, dan yang paling dekat dengan kita adalah menafkahi keluarga, itu pun termasuk fisabilillah. Sehingga infak di jalan Allah termasuk juga yang paling dekat dengan kita adalah menafkahi keluarga dan lain-lain. Ini bukan dan lalu lupa ya, dan lain-lain. Artinya banyak sekali bentuknya sekarang yang menuntut kita berinfak di jalan Allah. Nah, kalau tadi ada biji dan tangkai, yang mana sih dimaksud habbah dengan sumbulah? Kalau habbah itu sebutir kurma di bijinya ini, kemudian dia tumbuh keluar tangkai atau bulir. Tangkai bulir inilah yang disebut dengan sumbulah. Sumbulah yang 7 di dalamnya ada
100 biji lagi. Nah, itu yang sehingga dikalikan sebagai dengan 700. Tapi ingat tadi bahwa pengertian tidak hanya di 700, bisa jadi itu adalah sangat tidak terbatas karena tadi ditutup dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan karunia-Nya bagi siapapun yang Dia kehendaki. Nah, kemudian di ayat 262, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini terjemahkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tadi beberapa contoh yang di jalan Allah tadi. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, kalau di ayat pertama tadi ayat 261 disebutkan berinfak di jalan Allah akan mendapat ganjaran sekian ratus kali lipat, bahkan bisa jadi berlipat ganda yang Allah kehendaki. Di ayat ini disebutkan jika mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Kadang-kadang ada orang yang memberi, misalkan dengan setengah memicingkan mata, memberi sih, tapi dengan ambil nih. Atau kadang-kadang ya sudah diberi, di belakang hari tiba-tiba, kalau bukan karena saya yang memberi, kalau bukan saya yang ngasih. Kadang-kadang muncul kata-kata seperti itu. Atau bisa juga walaupun tidak kedengaran orang, tapi itu kan karena saya kemarin yang memberi dia tuh, sehingga dia bisa seperti itu saat ini. Nah, kadang-kadang juga ada yang langsung ketika memberi, kamu nih coba kerja dong, masa gitu-gitu terus minta-minta, tapi sambil ngasih, tetap memberi ke orang tersebut, tapi dengan diiring kata-kata kamu nih pemalas atau apa. Ada perkataan-perkataan yang seperti itu. Bisa jadi kata-kata yang seperti itu ada yang maksudnya ingin memberi motivasi, tapi di sisi penerima diterima sebagai hal yang menyakitkan, diterima sebagai penghinaan. Nah, kalau lihat ayat ini, pertama dengan menyebut-nyebut pemberiannya bahwa saya sudah memberi ini di saat musim minyak goreng yang sepi, langka, susah saat ini. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang syuting dengan niat baik mengeluarkan minyak goreng, dilihat orang, diliput, dan orang-orang semua tahu itu. Dia tidak menyebut, tapi menampakkan, menunjukkan apa yang diberikannya itu. Tapi tadi sebagian ada juga yang memberi, tapi dengan kata-kata yang diterima oleh si penerima sebagai sesuatu yang menyakiti hatinya, yang tidak enak itu. Nah, kalau tidak diiringi dengan hal tersebut, maka ada memperoleh pahala di sisi Tuhan. Artinya ketika itu yang terjadi, yang dengan kata-kata yang seperti itu tadi, maka jangan berharap pahala di sisi Tuhan ini akan dia peroleh. Termasuk juga tidak ada khawatiran dan juga tidak bersedih hati. Ini bisa jadi tidak akan terjadi kalau
dua syarat ini dilanggar. Tidak menyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Kembali ke ayat 261 tadi. Ganjaran banyak, berlipat ganda, pahala di sisi Tuhan, tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Bisa jadi tidak akan terjadi kalau pemberiannya diiringi dengan menyebut-nyebut apa yang diberikannya dan mereka mengatakan sesuatu yang menyakiti si penerimanya. Nah, kita lanjut ke ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Di ayat ini dipertegas lagi bahwa kata-kata yang baik itu bahkan kalaupun misalkan dia tidak bisa memberi sesuatu kepada katakanlah orang yang membutuhkan, perkataan yang baik misalkan dengan maaf, mungkin bulan ini saya belum bisa ini karena belum ada yang bisa diberikan. Kata-kata itu masih lebih baik daripada tetap memberikan tapi dengan kata-kata ataupun tindakan yang menyakitkan si penerima itu. Kita ingat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di hadis itu disebutkan juga bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Diam ternyata lebih baik daripada orang yang berkata kalau perkataannya itu menyakitkan si penerima ataupun ya membuat si penerima merasa terhina, tersinggung. Lebih baik kalau kita berkata yang baik dan pemberian maaf. Ya sebutkan saja kalau misalkan tidak bisa memberi dengan maaf. Itu lebih baik daripada kita memberi tapi tetap dengan sesuatu yang diiringi yang menyakitkan orang yang menerima tadi. Nah, ayat ini ditutup dengan wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Allah tidak membutuhkan pemberian kita, pemberian siapapun karena Dia Maha Kaya itu. Tapi justru kita sebagai hambanya itu jalan buat kita untuk menghambakan diri kepadanya dengan berinfak di jalan Allah. Nah, di situ juga ditutup dengan Al-Halim, sifat Allah yang Maha Penyantun. Dia memberikan ganjaran atau pertolongan kepada siapa saja yang Dia kehendaki karena Dia Maha Penyantun. Kita lanjut ke 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin, di atasnya ada tanah atau debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tanahnya tadi tidak ada lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, di ayat ini diberikan perumpamaan. Jadi orang-orang yang tadi menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, tapi dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti perasaan si penerima, itu disamakan ya juga dengan orang yang ria. Menyebut-nyebut itu kan ya ingin biar orang lain tahu gitu. Nah, itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu atau tanah, tiba-tiba kena hujan deras, tidak ada sedikit pun tersisa di batu itu. Artinya apa yang dia infakkan, dia keluarkan, dia sedekahkan tadi, sama sekali tidak ada nilainya. Kosong, ludes. Padahal tadi dia sesuatu dia sudah keluarkan, cuma ibarat batu licin yang kena guyur hujan tadi, kembali licin lagi permukaan batunya, bersih, tidak ada yang tersisa, karena tadi pemberiannya diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Sayang. Nah, di sini ayatnya ditutup dengan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang kafir ini termasuk orang yang kufur nikmat tadi juga. Ketika dia diberi nikmat, dia tidak mengeluarkan, ataupun dia mengeluarkannya tapi dengan diiringi hal yang menyakitkan si penerima ataupun menyebut-nyebutnya seperti ria itu. Atau ini termasuk juga orang-orang yang mengingkari perintah Allah untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Nah, kalau itu batu licin yang kena hujan lebat, sebaliknya ini buat orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Di ayat 265 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamatsali habbah bi rabwatin asabaha wabil fa atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis, hujan kecil pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kalau tadi di batu licin karena guyur hujan lebat, ludes, habis, tidak bersisa apa yang dia usahakan. Nah, sebaliknya orang-orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia mencari keridhaan Allah dan untuk menteguhkan jiwanya di jalan Allah, itu ibarat seperti kebun yang ada di dataran tinggi. Kalau kita tahu bahwa kebun-kebun dataran tinggi kan terlihat hijau dan sangat subur gitu. Dan di sana banyak curah hujan. Disiram hujan lebat, semakin subur, dia berlipat ganda, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Kalaupun tidak disiram dengan hujan lebat, cukup dengan embun, hujan gerimis, hujan kecil pun itu pun menghasilkan buah yang lebat juga. Nah, demikianlah ketika menginfakkan harta di jalan Allah, menginfakkan harta yang tidak diiringi dengan menyebut-nyebut pemberiannya karena ria ataupun
sesuatu tindakan atau perkataan yang membuat orang yang menerima merasa sakit hati, merasa tersinggung, merasa tidak enak. Ibarat sebuah kebun, dia berbuah 2 kali lipat ketika disiram hujan lebat. Bahkan kalau hujannya kecil tidak memadai, itu pun berbuah juga lebat, meskipun tidak 2 kali lipat. Tapi artinya di sini berlipat-lipat dan subur menghasilkan sesuatu buat yang berinfak. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Artinya karena urusan, kalau perkataan tadi kan kelihatan di luar, tapi urusan bahwa niatnya itu ingin dilihat sebagai riya, ingin didengar, itu adalah urusan hati. Maka di ayat-ayat ini ditutup dengan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, karena dialah yang Maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang terpendam di dalam hati. Dan sekali lagi, dengan kuasa Allah yang Maha tahu itu, dia tahu mana yang betul-betul ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau hanya sebagai ingin dilihat saja, atau tadi meskipun tidak ingin dilihat tapi ternyata ada perkataan dia yang menyinggung si penerima. Nah, inilah 5 ayat yang harusnya berjalan beriringan. Bahkan jika diperpanjang, ayatnya pun di beberapa ayat berikutnya masih bicara tentang bagaimana harta yang diinfakkan itu punya batasan-batasan. Artinya ayat 261 surah Al-Baqarah yang sering kita kutip, sering ditempel, itu adalah memang memotivasi kita untuk berinfak sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Akan tetapi harap ingat bahwa apa yang kita infakkan, bagaimana cara kita mengeluarkan, ternyata ada rambu-rambunya yang tidak bisa ditabrak. Yang itu membuat apa yang kita berikan tadi bernilai atau tidak. Nah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi adalah: pertama, orang yang berinfak di jalan Allah akan diberi ganjaran berlipat ganda serta terbebas dari rasa khawatir dan sedih. Kemudian hikmah yang lainnya, syarat berinfak yang memperoleh ganjaran dan bebas dari rasa khawatir dan sedih tadi, pertama, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak disertai tindakan ataupun perkataan yang menyakitkan si penerima. Jadi ini prasyaratnya untuk ganjaran bisa diterima. Kalau 2 hal ini tertabrak tadi, ya ibarat batu licin tadi yang tidak bersisa. Nah, kemudian ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada infak yang disertai tindakan yang menyakitkan si penerima. Kalau kita tidak bisa tadi berinfak, mengeluarkan harta, mengeluarkan biaya, mengeluarkan sesuatu di jalan Allah tadi, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada kita tetap berinfak tapi dengan tindakan yang menyakitkan si penerima. Nah, inilah sebagian dari hikmah 5 ayat tadi. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini dapat berinfak sebanyak-banyaknya dengan memperhatikan koridor ini. Karena meskipun sebanyak-banyak infak yang kita keluarkan, kalau koridor ini kita tabrak, maka tidak ada artinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berinfak fi sabilillah buat kita semua dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, ini ada sebuah flyer ya, The Magic Infak Box ya. Perhitungannya terkadang tak dapat kita kira. Jadi kotak infak
Ini disebut perhitungannya terkadang tidak kita kira. 1+9, 1+1 bisa jadi 10, bukan hanya 2. Itu kan sering disebutkan. Karena tadi ayat tadi ditutup disebut dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan buat siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki, wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam situ yang Allah lipat gandakan balasannya. Terakhir ada quote yang menarik. Infak 1 juta dengan hati yang ikhlas itu lebih baik daripada infak 1000 tapi tidak ikhlas, udah gitu pakai duit lecek lagi ya. Sekedar quote aja. Baik, itu saja Bapak-bapak, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita sekali lagi di Ramadan tahun ini adalah momen, kita jadikan momen terbaik buat kita berinfak yang sebanyak-banyaknya dengan tetap memperhatikan koridor agar infak kita itu bermakna dan ada hasil, ada ganjarannya itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Mari ada MC nanti. Dari saya mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jadikan